menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kenapa selalu kalah? Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, kenyataan hidup, real hidupnya, kenyataan hidup yang kita alami, banyak masalah atau banyak senangnya. Ayo, sudah berdoa, pelayanan, tapi realnya, kenyataan hidup ini banyak masalah atau banyak senangnya. Makanya kadang kala anak-anak Tuhan minggu ibadah pulang pusing lagi. Masalah masa begini terus. Hidup itu hidup indah Tuhan menciptakan. Karena apa? Semua manusia pasti mengalami masalah. Saudara mau percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, saudara mau pelayanan atau tidak pelayanan, saudara beribadah atau tidak beribadah, pasti ada masalah dan persoalan. Nah, kalau kita pun juga mengalami sama, terus apa bedanya? Bedanya dosa. Kita hidup tidak susah. Amin. Kalau masalah masih membuat Bapak Ibu susah, nggak ada sama dunia. Rugi. Masalah tidak pernah susah. Masalah membuat kita semakin takut menghadapi dunia ini. Masalah membuat kita benar-benar Tuhan itu luar biasa. Makanya saya selalu melihat jemaat dulu itu kesalahan saya juga. Sudah bertobat, bayaran berpasangan bilang, masa begitu kalau saya kata Tuhan, kalau saya jadi hamba Tuhan melihat orang ini nggak setia sampai mati, buat apa jadi hamba Tuhan? Betul tidak? Sudah dikorbankan, sudah ditumpang tangan, pasang gila man. Bagus kalau dia masih beribadah. Kalau tidak, masa begini? Yang lama hilang, yang baru datang lagi. Masa begitu terus? Kenapa? Karena dalam menghadapi realita hidup, mereka pusing. Mereka sudah berdoa, Tuhan tidak jawab. Banyak masalah persoalan. Bisa kasih tahu, masalah tidak pernah membuat kita susah, tapi membuat kita semakin dahsyat, luar biasa. Kalau masalah masih membuat Bapak Ibu susah, yang salah bukan Bapak Ibu. Kenapa? Apa yang Tuhan ini? Tuhan gak pernah salah, cuma kita yang salah. Kenapa? Karena banyak anak Tuhan sekarang pendeta pun hanya percaya Yesus Kristus Tuhan. Maaf kalau Bapak Ibu percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, ini bukan susah. Setan pun percaya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Setan percaya Yesus Kristus Tuhan. Setan percaya Yesus itu penolong. Setan juga percaya Yesus itu penyelamat. Makanya kalau Bapak Ibu sampai detik ini hanya percaya Yesus Kristus Tuhan, hidup itu tambah susah. Itu tipu daya iblis. Hanya cukup kita percaya Yesus Tuhan. Hati-hati. Apalagi dengan YouTube sekarang, semua bisa khotbah, semua bisa jadi pendeta, semua mengajar kalau supaya percaya Yesus Tuhan. Itu iblis semua. Kenapa? Bisa dipanggil. Saudara harus next level. Jangan hanya percaya Yesus Tuhan. Saudara harus apa? Kedua, percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan menjadi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ayo. Yang mungkin makanya Bapak Ibu percaya Yesus Tuhan tetap saja susah. Memang lagi berdoa senang, amin musimnya. Memang ibadah pelayanan senang pulang. Kalau hanya ditolong dari masalah agama lain juga ditolong semua, pasti ditolong. Betul? Yang ditolong dari masalah orang Kristen saja. Hah? Banyak gak yang lain yang tidak percaya Yesus ditolong masalah? Bahkan mereka lebih cepat lagi selesai, betul? Tapi apa? Makanya kalau Bapak Ibu hanya percaya Yesus Kristus itu, tapi tidak menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan, rugi. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 36. Di sini dijelaskan. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 36.
Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kami salibkan itu menjadi Tuhan dan Allah. Dia harus menjadi Tuhan kan? Dia harus menjadi Tuhan kan? Kalau hanya percaya Yesus Tuhan tapi tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, apa yang terjadi? Tetap saja. Roma 14 ayat 9. Roma pasal 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dia harus menjadi Tuhan dalam kondisi apapun. Mati, engkau mengalami kekurangan, hidup berkelimpahan, mati, sakit, sehat, dia harus menjadi Tuhan kan? Apa yang mengatakan bahwa Yesus menjadi Tuhan? Kalau engkau berkata Yesus menjadi Tuhan dalam hidup saya, berarti apa? Yesus, engkau berdaulat atas hidup saya, engkau berkuasa atas hidup saya, engkau bertanggung jawab atas hidup saya, karena seluruh hidup saya ujung rambut sampai bidang ini milik kepunyaan Tuhan. Makanya Tuhan yang punya kendali atas hidup. Tuhan berintervensi dalam hidup dan Dia mengatur semua yang terjadi itu. Cuma sayang kita punya waktu pada masa sekolah hanya datang minta ditolong. Semua datang hanya minta ditolong. Kalau Dia Tuhan pasti tak menolong. Kalau Dia menjadi Tuhan pasti tak menolong. Tapi kenapa minta tolong? Kenapa minta kesembuhan? Yang minta kesembuhan berarti hanya percaya siapa? Yesus sudah sembuh. Ya sudah. Kalau engkau menjadikan Tuhan, engkau sakit, Dia tahu kan? Dia ngerti. Dalam sakitmu, tetap Yesus adalah menjadikan Yesus Tuhan. Amin. Engkau berkelimpahan, menjadikan Yesus Tuhan. Engkau berkekurangan, menjadikan Yesus Tuhan. Lihat apapun yang terjadi dalam dirimu, tidak menghalangi engkau untuk dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan kita katakan dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sama. Jangan hanya percaya Yesus Tuhan. Rugi karena setan pun percaya. Tapi kita harus rugi. Amin. Bukan hanya percaya Yesus Tuhan, tapi apa? Menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Dia ngerti apa yang saya alami. Dia tahu dan punya cara waktu yang tepat untuk menolong kita. Ini indah Indonesia apabila punya masalah kita tahu, oh saya punya Tuhan. Yesus tahu ini malah membuat kemenangan. Kalau anak sekolah ujian nggak enak, tapi harus ujian ya. Harus ujian kan? Mestinya kalau kita sudah lewat ujian membuat senang, tapi ada anak yang ujiannya senang. Kalau ujian bagaimana? Kalau saudara permainan game main catur, lawan yang enteng atau yang susah yang semangat? Susah. Yang susah mas semangat. Maka bedanya kita, orang dunia punya masalah persoalan sama, bahkan lebih hebat, tapi membuat susah. Tapi kalau kita punya masalah persoalan, tidak pernah membuat kita susah, karena Yesus Tuhan dalam hidup saya. Amin. Amin. Mari menjadikan Yesus Tuhan. Nah, kalau saya dan saudara sudah menjadikan Yesus Tuhan, apa yang Tuhan inginkan? Orang yang menjadikan Yesus Tuhan, orang yang percaya dan menjadikan Yesus Kristus Tuhan, orang Kristen, orang percaya atau murid Yesus. Orang yang menjadikan Yesus Tuhan, orang apa? Next. Ya, orang Kristen, orang percaya atau murid Yesus. Saya beragama Kristen, amin. Saya percaya Yesus. Tapi yang Tuhan inginkan cukup hanya orang Kristen? Cukup hanya percaya Yesus? Harus apa? Benar, murid Yesus.
pasal 6. Yohanes pasal 6. Ini orang Kristen hanya percaya Yesus. Yohanes pasal 6. Makanya saya kalau ada orang yang meninggalkan Yesus, ya ada orang Kristen hanya percaya Yesus, pasti meninggalkan Yesus. Pasti itu udah sekali pendeta pun kalau hanya orang Kristen percaya Yesus bukan murid Yesus, pasti meninggalkan Tuhan. Pasti. Karena Alkitab sudah ngomong. Yohanes pasal 6 ayat 2. Di situ katakan orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Bapak Ibu tahu orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus ini berapa orang? Ayat 10 itu 5.000 laki-laki. Yang mengikuti Yesus itu 5.000 laki-laki. Ayat 10. Belum lagi tambah perempuan, karena banyak perempuan para laki-lakinya. Belum yang punya roti anak kecil. Jadi kalau ditambah anak kecil berapa orang nih? Lebih daripada 10.000 orang. Bayangin 10.000 orang mengikut Yesus. 5.000 laki-laki. Kira-kira pernah lihat 10.000 orang mengikut Yesus, kira-kira kayak gimana tuh? Nanti di depan kan arah-arah mengikut Yesus. Wah, semangat ya. Tetapi ayat 66 ditutup dengan apa? Mari kita baca sama-sama ayat 66 yang dibaca di rumah. Yohanes pasal 6 ayat 66. 1, 2, 3. Ketemu dengan yang percaya Yesus, mengundurkan diri dan tidak apa? Kok bisa? Tinggal berapa orang? Ayat 67. Tinggal berapa orang muridnya? Tinggal 12. Kira-kira kalau Yesus jadi gembala, stres jadi gembala. Hati-hati kalau Bapak Ibu hanya menjadi orang Kristen, orang percaya capat, itu orang pasti meninggalkan Yesus. Saya sudah ngalamin itu kesalahan saya. Sekarang saya tidak. Anak-anak saya luar biasa. Cucu-cucu rohani saya luar biasa. Maaf, dalam dunia luar biasa. Makanya Tuhan inginkan apa? Tidak cukup hanya Kristen, tidak cukup hanya percaya Yesus. Percaya Yesus bikin bisa, percaya Yesus memberkati, percaya Yesus menolong, percaya Yesus menyembuh. Betul, engkau akan kecewa. Datang Yesus hanya untuk bisa bukan. Datang Yesus hanya untuk kepentingan dirimu. Waktu menghadapi realita hidup, engkau kecewa dan meninggalkan. Makanya Tuhan inginkan apa? Engkau tidak cukup hanya menjadi orang Kristen. Engkau tidak cukup hanya menjadi orang Kristen. Engkau harus murid Yesus. Karena itu keinginan Tuhan. Amanat agung Tuhan Yesus adalah Matius 28 ayat 19. Apa keinginan dan perintah Tuhan? Apa keinginan dan perintah Tuhan? Matius 28 ayat 19. Apa keinginan dan perintah Tuhan? Karena itu pergilah. Ini perintah dan keinginan Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Tuhan inginkan semua bangsa kan? Semua orang apa? Makanya waktu selama Yesus hidup, Yesus jadi murid kan? Fokus Yesus apa? Kepada orang banyak atau kepada murid? Saudara, fokus murid. Makanya waktu dia naik sampai 11 menit, tapi 11 murid itu yang bergerak sama dia. Yang mengikuti Yesus pada lari semua. Suruh jadi murid Yesus. Tidak cukup hanya Kristen, tidak cukup hanya percaya Yesus. Saya harus jadi murid Yesus. Karena itu keinginan Tuhan. Ada perintah Tuhan jadi orang Kristen. Ada perintah Tuhan supaya kamu percaya Yesus. Saya takut percaya Yesus, saya takut. Tapi Tuhan mau kamu jadi murid Yesus. Jadikan semua manusia di bumi ini murid Yesus. Murid Yesus. Saya pendeta kalau tidak jadi murid Yesus celaka, karena Tuhan tidak mau saya jadi pendeta, murid Yesus. Pelayanan misalnya, hamba Tuhan. Tapi saya harus jadi murid Yesus. Nah, kalau murid Yesus, keuntungan utamanya apa? Kalau Bapak Ibu murid Yesus,
dikhotbahkan atau diajar? Ayo, next. Seorang murid diajar apa dikhotbahkan? Bapak Ibu pagi siang sore khotbah apa diajar? Tuhan katakan jadikan murid. Murid itu harus dijadikan dengan apa proses? Diajar. Kamu sudah percaya Yesus itu sudah menjadikan Yesus Tuhan, kamu dibaptis dan diajar, bukan dikhotbahkan. Yesus terkenal sebagai pengkhotbah apa sebagai guru? Yesus banyak khotbah, banyak ngajar. Manusia bisa dikhotbah apa diajarkan? Bapak Ibu bisa dikhotbahin atau diajar? Tapi jemaat sekarang maunya apa? Dengar khotbah, apalagi sekarang hati-hati khotbah di YouTube, Facebook editan, semua itu hati-hati itu. Semua orang bisa khotbah karena mulai belajar firman. Tidak bakal bisa tanpa diajar. Bapak Ibu secara natural, secara dunia, Bapak Ibu bisa karena diajar. Makanya amat agung ajarlah mereka, bukan khotbahkan mereka. Jadikan semua bangsa muridku dan ayat Bapak, ajarlah mereka untuk melakukan. Jadi kita belajar firman untuk melakukan firman, bukan untuk tahu teologi. Baca firman untuk melakukan, belajar firman untuk melakukan. Itu Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka. Tuhan suruh ajar mereka khotbah. Hati-hati Bapak Ibu. Pendeta punya khotbah apa? Makanya tidak bertumbuh. Bapak Ibu bisa dikhotbahkan atau diajar? Bisa naik sepeda, naik motor, naik mobil, diajar atau dikhotbahkan? Siapa di sini waktu jadi sekolah nggak mau ngajar? Lu guru khotbahin aja. Begitu. Hati-hati. Sekarang jemaatnya dia apa ya? Wah, saya wis tua. Tua tubuh rohnya tua. Belajar firman. Belajar untuk apa? Untuk melakukan, bukan untuk tahu. Apalagi sekarang sekolah teologi belajar hanya untuk tahu, untuk melakukan firman. Mari hati yang mau belajar dan diajar. Cari waktu seminggu sekali belajar firman untuk dilakukan. Tapi sekarang jemaat mau jadi apa ya? Senin dengar apa? Komsel dengar apa? Minggu dengar apa? Kapan diajarnya? Kapan diajarnya? Maaf saja, Bapak Ibu dengar khotbah, Minggu dengar khotbah, Kamis lupa apa yang dikhotbahkan. Apa ya? Saya kadang-kadang juga begitu, kadang-kadang Minggu khotbah terus Kamis lupa ya, kemana saya khotbahnya apa ya kalau enggak dicatat enggak. Betul? Betul tidak? Terus mau ngapain? Bapak Ibu mau saya dulu gini terus lah, tapi susah terus percaya. Rugi jadi orang Kristen, rugi jadi punya Yesus Tuhan. Pasti kan meninggalkan Tuhan. Lihat yang setia itu murid. Amin. Yang lain apa? Meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu harus jadi murid. Seorang murid kebutuhannya apa? Diajar. Tapi bukan mindset murid sekarang ini duduk belajar, ada ulangan, bukan itu. Yang namanya murid itu apa? Belajar supaya apa? Hidupnya sama seperti gurunya. Ngerti? Jadi diajar supaya apa? Kita memiliki kehidupan Yesus, bukan tahu ada ujian, bukan itu. Sekarang yang namanya PA itu berarti apa? Wah, belajar lagi. Bukan belajar teori. Mama ya pusing diajar lagi, apalagi ada ulangan. Bukan. Jadi mindset dulu yang namanya guru dengan murid itu bukan mindset sekarang ini. Murid hanya dalam kelas dikasih pelajaran itu bukan. Tapi apa? Zaman dulu Yesus itu seorang murid itu ngikutin gurunya, hidup bersama gurunya, sehingga seorang murid akan memiliki hidup sama seperti siapa? Gurunya. Coba baca. Ini yang Tuhan inginkan. Matius 10, 24-25. Matius pasal 10
ayat 24 dan 25. Matius 10 ayat 24 dan 25. Mari kita baca sama-sama. Ada di sini. 1, 2, 3. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Yesus, apalagi situ. Jadi seorang murid itu akan memiliki hidup seperti gurunya. Itu namanya belajar. Seorang belajar firman supaya seorang memiliki kehidupan Kristus. Buka lagi Lukas 6 ayat 40. Jadi jangan mindset belajar itu seperti kayak di sekolah. Lukas 6 ayat 40. Lukas 6 ayat 40. 1, 2, 3. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi siapa saja yang telah selesai pendidikannya akan sama dengan Allah. Kalau kita semua seperti Yesus, hidupnya serupa dengan Yesus. Yesus memang kita pasti menang. Yesus dasar kita jadi dasarnya. Itu makanya Yesus menderita supaya apa? Dia sudah kalahkan kesusahan, sehingga kita tidak pernah susah karena Yesus sudah menang. Kematian dikalahkan. Makanya saudara diajar supaya apa? Roma 8:29 menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang kita harus hidupnya serupa dengan Yesus. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya kita serupa dengan siapa? Dengan Yesus. Tahu? Manusia pertama diciptakan serupa dan segambar dengan siapa? Allah. Betul? Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Adam dan Hawa itu serupa dan segambar dengan Allah. Sebelum Adam dan Hawa punya anak, Tuhan kasih perintah kepada Adam dan beranak cucu, bertambah banyak, berpenuhi. Maksudnya apa? Kalau Adam dan Hawa rupa gambar Allah, anaknya pun rupa gambar Allah, cucunya rupa gambar Allah, sehingga seluruh bumi penuh dengan rupa gambar Allah. Tapi sayangnya selalu Adam dan Hawa punya anak, dia jatuh dalam dosa, sehingga rupa gambar Allah sudah rusak, sudah tidak ada, pecah, sudah rusak, tidak bisa dipulihkan. Makanya Yesus yang memulihkan, supaya sekarang kita menjadi serupa dengan siapa? Dengan Yesus. Saudara tahu, makanya perlu diajar Bapak Ibu. Dan dalam Alkitab Perjanjian Lama ada tulisan Allah, L yang besar semua, A yang besar, L yang kecil, T yang besar, U yang kata Tuhan hurufnya besar, T yang besar, U yang kecil. Itu menunjuk pada perbedaan. Tuhan yang hurufnya besar semua itu menunjuk pada Yahweh. Yahweh itu adalah siapa? Tuhan yang belum menyatakan dirinya. Sekarang dikatakan dalam Yohanes 1, Allah sudah menyatakan dirinya dalam Yesus. Sekarang Tuhan itu siapa? Yesus. Makanya harus jadi serupa dengan Yesus. Hidup serupa dengan Yesus. Kalau kita hidup serupa dengan Yesus, luar biasa. Makanya disebutkan, kita baca lagi 2 Korintus 3 ayat 18. Hidup serupa dengan Yesus. 2 Korintus 3 ayat 18. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kita semua mayoritas umat saya itu belajar mahasiswa. Kadang-kadang saya bingung.
dosa sekarang itu nggak dicari, datang. Dosa sekarang itu nggak usah dicari, datang. Nanti ya anak. Saya bilang bagaimana bisa? Tapi saya alami kalau orang itu menjadikan Yesus Tuhan yang proteksi. Amin. Tuhan jaga. Tapi tidak percaya Yesus menjadikan Yesus Tuhan. Luar biasa. Maaf, dalam dunia ilmu saya itu kadang-kadang sudah tidak bisa dibohongi. Makanya bahayanya di gereja adalah apa? Senin, Selasa hidup dalam dosa. Minggu ibadah seolah-olah udah ditutupin dosanya. Wenakan. Dosa lagi ibadah seolah-olah sudah sempurna. Enggak benar. Seringkali kalau sudah ibadah, perjamuan kudus, sudah memberi, berarti sudah sempurna. Dosanya apa? Oh, kalau sudah menjadikan Yesus Tuhan, nanti bisa berbuat dosa. Anak-anak saya banyak pengusaha, anak saya punya karya. Dalam dunia kerja sekarang sokok menyokok apa sama biasa. Kamu bagaimana? Makanya kalau kita menjadikan Yesus Tuhan, Tuhan kasih buka jalan. Makanya kalau kita menjadikan Yesus Tuhan, saya ngajarin anak-anak saya itu dari saya cuma bisa sebut anak-anak. Tapi sekarang mereka panggil saya opa. Saya tidak punya jemaat, saya punya anak-anak rohani sudah tersebar kemana saja. Saya tidak perlu mengajarkan sekarang. Kalau sakit minta kesembuhan, jangan. Tidak usah minta kesembuhan sudah pasti kan kamu anak. Setuju? Jangan minta berkat sudah pasti dah. Sudah pasti. Tapi apa yang kita minta? Tuhan, Engkau tahu saya salah. Engkau Tuhanku, pasti akan menyembuhkan. Amin. Amin. Tapi dalam sakitku ini, apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk saya lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ayo. Anak-anak saya waktu COVID itu, ada yang sudah hopeless. Anak-anak masih kecil-kecil, lambat, rumah sakit nggak masuk rumah sakit, dokter sudah nggak kata. Menurut saya ya semangat, pemerintah. Wah, saya tidak berdoa minta sembuh. Saya tidak berdoa tumpah tangan, kadang-kadang saya sendiri heran. Tidak bisa berdoa minta sembuh di hadapan Tuhan, kecuali saya penginjilan kepada orang dunia harus disampaikan mujizat dan kuasa kesembuhan. Amin. Tapi kalau kau anak Tuhan sudah menjadikan Yesus Tuhan, engkau murid Yesus, mujizat pasti. Amin. Tapi kalau saya penginjilan kepada orang yang non, harus disampaikan mujizat. Mujizat itu untuk orang-orang yang belum percaya. Amin. Kalau kamu sudah percaya, tinggal ngalami cara dan waktu Tuhan. Percaya itu, jangan minta doa sembuh, pasti sembuh. Masalahnya sudah tidak menjadikan Yesus Tuhan. Belum menjadikan Yesus Tuhan, mintanya apa? Sembuh gak sembuh, tapi apa? Stres kan? Tapi kalau dia Tuhan, dia tahu. Sabtu malam jam 11 saya doa, saya bilang HP harus ada di sebelah. Saya berdoa juga. Udah hari kelima. Dokter udah ngomong sampai sini, tinggal tunggu waktu masih. Tapi saya tidak berdoa minta sembuh. Saya cuma berdoa ya Tuhan, ini yang saya minta cuma apa? Tuhan Yesus harus dimuliakan. Karena mamanya belum bertobat, kakak-kakaknya belum percaya Yesus. Saya minta Tuhan kau harus dimuliakan. Kalau memang dia harus mati, Tuhan Yesus yang harus dimuliakan. Amin. Karena kalau engkau menjadikan Yesus Tuhan, engkau hidup, Tuhan dimuliakan, mati ya Pak. Tuhan coba baca dulu Roma pasal tadi, Roma pasal 14 ayat 8. Kalau engkau menjadikan Yesus Tuhan, Roma 14 ayat 8. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup
namanya mati nggak diberkati. Hidup sehat, mati sakit. Sudah, yang penting Tuhan harus dimuliakan. Aduh, saya punya cucu, bapak-bapak punya anak. Kita yang terbahas saja kalau melihat anak sakit, kita mau anak kita sakit. Pasti kan, didaya upayakan, betul tidak? Apalagi Bapak di surga saya anak, kira-kira pasti gimana? Oh, udah gak peduli lagi kalau mau menjadikan Yesus itu. Hidup Tuhan dimuliakan, mati Tuhan dimuliakan. Saya doa cuma begini. Terus saya ngomong, bagaimana kondisinya? Bagaimana? Tetap semangat. Sudah, serahkan. Hujan dan bacakan. Minggu paginya dia korek-korek begini, dia tarik keluar darah kental keluar. Polisi lokal. Mamanya percaya Yesus. Siapa yang dimuliakan? Jadi pada yang sembuh, kalau sembuh banyak orang yang sembuh dah. Yang COVID banyak orang yang sembuh dah. Yang tidak Kristen pun banyak dah sembuhnya. Banyak dah. Tapi Tuhan dimuliakan dah. Tapi kalau orang Kristen, orang percaya dia cari apa? Cari sembuh. Sembuh. Tapi Tuhan dimuliakan dah. Oh, mari kita menjadikan Yesus Tuhan. Kalau mau menjadikan Yesus Tuhan, yang penting Tuhan dimuliakan. Karena kita milik siapa? Oh, Allah bekerja turut dalam Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Dia pegang kendali hidupmu. Bayangin, sebelum kita menyembah memuji Yesus sudah mati loh, udah sengsara loh. Apalagi setelah kita melayani dia jadi anak, oh dia akan memberikan kasih yang luar biasa. Masa gak percaya sih? Makanya anak-anak saya sekarang hadapi dunia, jadikan Yesus Tuhan. Makanya kalau kita jadikan Yesus Tuhan, akhirnya apa? Bukan pekerjaan memuliakan Tuhan, bukan rumah tangga memuliakan Tuhan, bukan pelayanan memuliakan Tuhan, tapi apa? Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan, Tuhan dipermuliakan dalam rumah tangga, Tuhan dipermuliakan dalam pekerjaan. Aduh, saya mau Bapak Ibu harus memiliki hati yang diajar. Saya mau jadi murid Yesus. Ini yang saya pakai di rumah saya. Sudah ada hamba-hamba Tuhan di Indonesia, sudah di Bapak Ibu yang mau bisa belajar sendiri bagaimana jadi murid Yesus, mulai dari dasar sampai akhirnya hidup dan mati Tuhan Yesus dimuliakan sampai level ke sana. Tapi harus belajar, bukan dikotbahkan. Khotbah yang menang, belajar apa enggak? Kalau mau nanti minta itu belajar. Ingat, belajar itu bukan supaya tahu, tapi supaya apa? Memiliki hidup seperti Yesus. Amin. Bukan tahu, ada belajar supaya kita hidupnya serupa dengan, bayang kalau semua hidup serupa dengan Yesus, apa yang terjadi? Hah? Wah. Maka sekarang saya antusias. Saya punya anak nanti jam 8 saya muridan dengan anak saya yang ada di Batam, di Papua, di Filipina. Jam 8. Bapak Ibu itu luar biasa. Karena kebutuhan seorang murid diajar bukan di kok. Selama ini Bapak Ibu di khotbah apa diajar? Akhirnya jadi apa? Ya tetap saja pusing, akhirnya ditolong. Haleluya. Datang lagi pusing, haleluya. Masa begitu terusnya? Bapak Ibu ini diajar sampai apa? Kristus yang bekerja dalam hidup saya. Surat menderita, tapi tidak susah. Tidak mengalami mujizat, tapi mengalami kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Dan akhirnya hidup Tuhan dimuliakan, mati Tuhan dimuliakan, berkelimpahan Tuhan dimuliakan, berkekurangan pun Tuhan dimuliakan, sehat Tuhan dimuliakan, sakit Tuhan dimuliakan. Kira-kira kalau kamu punya anak kayak begitu tuh hatimu kayak gimana? Nah, dan dikasih duit tetap mama kasihan, dikasih duit pun kasihan. Kira-kira orang begini. Lagi Bapak di surga yang sudah mati Yesus. Waduh. Makanya saya tuh rugi kalau anak Tuhan hanya dapat butuh. Wah, sekarang bisa khotbah semua edit. Hati-hati dalam khotbah
mutak sini bahasa Ibrani bahasa. Oh, bukan, hidup serupa dengan Yesus. Pengajaran sesat. Tapi kita diajar untuk apa? Memiliki hidup serupa dengan siapa? Dengan Yesus. Bayangin kalau anak kita sejak SMA berhidup serupa dengan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus dimuliakan dalam sekolah, Tuhan Yesus dimuliakan dalam dunia kerja, Tuhan Yesus dimuliakan dalam rumah tangga, Tuhan Yesus dimuliakan di dalam pelayanan. Maka jangan heran nanti di akhir zaman, bukan nanti, sekarang, Matius pasal 7 berdoa mujizat-mujizat tapi Tuhan tidak kenal. Kenapa? Dia pelayanan dengan nama Yesus, ingat, mujizat karena nama Yesus, tapi hidupnya ditolak. Kenapa? Jangan bangga kalau dengan pelayanan, kalau kita bisa semua karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Matius 15 ayat 79, hati-hati, bangsa ini memuliakan aku. Matius pasal 15. Kalau kita tidak menjadikan Tuhan gimana? Matius 15 ayat 7 sampai 9. Mari kita baca sama-sama. 7 sampai 9. 1, 2, 3. Hai orang-orang munafik, Allah membuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajarannya mereka ajarkan ialah perintah manusia. Tuhan ngomong apa? Mulutmu memuliakan aku, khotbah, presentasi, ujian, penyembahan, bahasa Allah. Kalau kita memuliakan Tuhan, Tuhan ngomong apa? Munafik, percuma. Hati-hati yang tahu saya kecelakaan. Bayangin saya sudah pelayanan khotbah tapi terlalu lama munafik, cuma kira-kira tahu datangnya. Karena yang tahu saya, kalau ibu tahu waktu saya berbuat dosa, dan yang tahu kalau engkau menjadikan Yesus Tuhan gak bisa berbuat dosa, gak bisa. Percaya, godaan datang kau akan ada kemampuan. Yesus di dalam diri saya, dia menjadi Tuhan. Bayangin kalau bapak ibu anaknya mencuri di depan mata bapak ibu, berarti sudah tidak menghargai kita. Betul tidak? Betul? Bisa anak berbuat dosa di depan orang tuanya? Kecuali orang tuanya yang ngajari. Makanya banyak orang berbuat dosa kok enak. Tidak bisa. Hati-hati. Makanya kita harus apa? Next. Betul. Kita harus apa? Percaya Yesus dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Amin. Tuhan, Engkau harus menjadi Tuhan dalam hidup. Amin. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa, Engkau bertanggung jawab. Engkau yang pegang kendali hidupku. Engkau yang mengatur dan Engkau mengintervensi hidupku untuk mendatangkan kebaikan. Dan murid Yesus harus diajar. Supaya apa? Bukan supaya tahu Alkitab. Orang tahu tidak memahami tidak melakukan. Percuma hidupmu setiap hari bagaimana? Bapak Ibu mau nanti meninggalkan Tuhan, mau setia sampai mati? Atau tetap saja yang di gereja senang pulang pusing lagi ya. Sama kayak orang dunia masalah juga betul. Tapi anak Tuhan kasar. Amin. Sudah tidak peduli lagi. Yang penting ujung-ujungnya Tuhan Yesus harus dimuliakan. Pengusaha pasti tidak suka sama saya. Saya banyak teman pengusaha. Saya mau kalau seorang pengusaha selalu ingin kaya, jangan jadi pengusaha. Terus saya ngomong dulu, kamu pengusaha siap kalau Tuhan izinkan kamu bapak? Oh tidak mungkin Tuhan buat kita bapak. Oh Tuhan jahat, Tuhan baik. Pertanyaan saya rela kalau Tuhan izinkan kamu. Pikiran mereka selalu kalau ikut Yesus gimana? Hebat terus. Kadang-kala Tuhan bikin gitu untuk semakin menanjak lebih hebat. Supaya kamu mengalami bagaimana dalam keadaan terjepit kasih setia Tuhan bagi kau akan menjadi luar biasa, menjadi berkat bagi pengusaha yang lain. Amin. Wah,
Aduh, ingat Tuhan tidak pernah membuat kita susah. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi di minggu depan. Amin. Betul? Kita kan tidak bisa apalagi usaha. Tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin. Bisa berubah. Tapi ingat, sebelum saya memuji menyembah, Yesus sudah mati untuk saya. Yesus Tuhan karena dia mati bangkit naik ke surga. Apalagi sekarang saya sudah menjadi milik kepunyaannya, dan saya sudah menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Masa sih gak dijaga? Ampun, pegang segala sesuatu tidak mendatangkan kesusahan, tapi mendatangkan kebaikan. Sampai akhirnya kita sudah tak peduli dengan apa yang saya. Yang penting apa? Tuhan Yesus harus dimuliakan. Wow. Saya ngajarin anak-anak waktu kuliah. Banyak kan orang-orang pada lemah. Anak-anak saya kuliah tidak pernah minta uang sama orang. Tidak. Karena dia tahu Tuhan akan memberkati dia melalui orang tua. Itu tidak pernah minta duit. Bahkan ke orang tuanya terlambat ngomong, aduh maaf terlambat akhirnya, tidak apa-apa. Tuhan Yesus masih berkati. Orang tua sama tak kira-kira. Maaf saja orang tua nak kirim uang saja anaknya lagi kuliah itu susahnya setengah mati kan? Apa orang tua enak nak kirim uang anak makan dulu? Oh tambah susah. Apalagi anak kita minta doa. Tak pusing tapi anak-anak saya dia tahu yang diberkati bukan papa mama. Yang berkati siapa? Tuhan Tuhan Yesus bisa melalui papa mama, bisa melalui siapa saja. Amin. Waduh, sampai kalau sudah papa-papanya pasti harus ketemu saya satu hari sebelum itu. Mereka berkata terima kasih. Dan akhirnya apa? Kakak adik juga yang selalu. Ada yang papanya muslimnya tidak percaya, buat semua banyak kesaksian buat dia. Kalau ada kehidupan Kristus, siapa yang akan dimuliakan? Amin. Terima kondisimu apapun yang terjadi. Tuhan, saya sekarang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Amin. Engkau harus dimuliakan dengan segala kondisi. Ampuni saya, Mas. Nah ini adalah pelajaran semuanya sudah dari sini. Ada untuk renungan suami istri bisa belajar sendiri, belajar suami istri harus belajar. Kalau tidak belajar, jangan jadi murid Yesus. Amin. Amin. Amin dong, amin. Amin. Harus belajar bukan untuk otak kita, supaya kita memiliki kehidupan serupa dengan Yesus yang mati dan juga bangkit. Amin. Amin. Rindu cuma sini hidup berkemenangan. Yesus jadikan Yesus itu saya kasih tahu dahsyat dan luar biasa. Anak-anak saya sudah tersebar, ada yang di New York, ada yang di Hong Kong, ada yang di Philadelphia. Sekuler semua, tapi banyak menjadi pendeta. Sekolah teologi tidak mau jadi pendeta, mau jadi ngajar cari duit. Agama negeri. Anak-anak saya banyak yang Jakarta sekarang malah mengambil S3 teologi. Sekuler. Bapak Ibu kan mau hidup serupa dengan Yesus. Saya jawab, mau dipakai Tuhan. Dengan keterbatasan Tuhan dimuliakan. Wah, bayangin Bapak Ibu Tuhan dimuliakan kayak apa? Kita minta itu saja. Saya rindu, saya sangat rindu. Bapak Ibu mau belajar supaya kita memiliki hidup serupa dengan Yesus. Amin. Dan anak-anak kita juga serupa dengan Yesus. Nah ini firman Tuhan bilang, bumi menjadi murid Yesus. Berarti apa? Hidup serupa dengan siapa? Yesus. Bukan yang belajar Alkitab, bukan yang PA. Tidak ada PA. Yang ada apa? Belajar supaya memiliki hidup serupa. Makanya materi ini materi yang akan Bapak Ibu alami setiap hari. Jujur. Yang ngomong hati cuma saya kasih contoh saja kalau sudah masuk level. Tuhan ngomong lihat hati. Hatinya jahat. Yang namanya hati apa bersama? Ya, kalau secara kedokteran hati itu level. Tapi dalam Alkitab yang namanya hati itu apa? Tadi kata bangsa ini memuliakan aku, tapi hatinya jauh daripada aku. Dalam Alkitab yang namanya hati apa? Hati itu keselarasan. Pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan itu selaras. Kalau pikiranmu A, perasaanmu A, perkataanmu A, perbuatan itu namanya hati. Tapi kalau pikiranmu A, perkataanmu B, perbuatanmu C, berarti hatinya apa? Munafik. Pikirannya dosa,
perasaannya khawatir, cemas, jengkel, kecewa. Tapi minggu, haleluya, haleluya. Tuhan ngomong apa? Munafik. Yang tahu kan saya. Bapak Ibu tahu saya pendeta itu benar gak pikiran ini. Apa cuma saya sendiri kan, amin. Makanya kita terbuka di hadapan Tuhan. Dan itu kalau engkau mau diajar supaya menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Saya rindu Bapak Ibu. Mari kita next level. Jangan hanya percaya Yesus. Tidak cukup hanya percaya Yesus. Amin. Tidak cukup. Harus menjadikan Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Dan berkhotbah bagus. Ya. Jadi orang Kristen bagus, orang percaya bagus, tapi next level jadi murid Yesus. Amin. Jadi murid Yesus. Dan murid Yesus bukan senang dikhotbahkan, tapi senang apa? Diajar. Supaya apa? Jadi serupa dengan Yesus. Haleluya. Tuhan berkata kita sekali. Mari. Kita nyanyikan pujian kasih Allahku sebelum pulang tebu. Ketika dia serahkan anaknya. Ingat sebelum kita memuji menyembah Yesus sudah mati. Sekarang kita tidak tahu. Bapak Ibu sakit, percaya Tuhan pegang kendali. Amin. Tapi dalam sakit itu Tuhan Yesus sama-sama dimuliakan. Lihat ada waktunya, ada Tuhan kekuatan. Kesempat pasti. Orang akan heran malah. Haleluya. Kasih Allah. Beberapa kali kita terima tubuh darah Yesus. Dia mati supaya dia menjadi Tuhan. Dia berdamai
bisa bertekor jadi murid Yesus. Karena itu keinginan perintah Tuhan, jadikan semua bangsa murid Yesus. Saya mau menjadi murid Yesus, diajar. Murid Yesus dijadikan hanya melalui pengajaran, tidak ada cara yang lain. Engkau diajar supaya apa? Memiliki hidup serupa dengan Yesus, sehingga hidup Tuhan dimuliakan, mati Tuhan Yesus dimuliakan.
Dia sudah menderita, menanggung dosa tubuhnya, supaya kuasa kesusahan sudah tidak ada. Sudah ditanggung semuanya oleh darah Tuhan Yesus. Sudah ditanggung dengan tubuh Tuhan Yesus. Sehingga saya dan saudara menjadikan Yesus Tuhan juga sanggup menanggung segala sesuatu dengan tubuh. Karena tubuh Kristus sudah menyatu dengan tubuh kita. Seperti firman Tuhan katakan, pada malam waktu yang diserahkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh, makanlah setiap kali kamu mau makan, menjadi peringatan padaku. Bapak Ibu sidang jemaat yang percaya adalah tubuh Tuhan Yesus. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuhku sudah dikuasai oleh tubuh Tuhan Yesus. Sehingga tubuhku milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Haleluya. 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 Serangan tinggi-tinggi darah Yesus. Tuhan juga mengambil cawan dan berkata, inilah darah, minumlah. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Maka kau percaya dengan iman bahwa yang kau pegang adalah darah Tuhan Yesus. Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Darah yang berkuasa, darah yang mengalahkan segala kutuk sakit penyakit sudah dikalahkan. Kita berkemenangan. Kita sudah memiliki hidup serupa dengan Yesus. Jadi murid Yesus. Qurana masyarakat mari semua masing-masing bersyukur. Semua bersyukur. Semua bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, karena firman Tuhan malam hari ini yang selalu memberkati kita dan selalu menguatkan kita malam hari ini. Saya mewakili seluruh jemaat Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Yang Tuhan terus memberkati Bapak lewat dalam pelayanan dan keluarga kita hari ini. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan kita dan bisa mengundang Bapak petugas persembahan. Dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat segala kebaikan buat kami semua, dan saat ini kami memberikan yang terbaik untuk kemudian bagi mampu berkati setiap pemberian yang kami berikan di hadapan Tuhan dan juga
juga bagi seluruh jemaat Tuhan, baik dalam keluarga, pekerjaan mereka, Tuhan senantiasa memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita bernyanyi bersama-sama, sungguh kau sembuh. ibadah raya umum jam 5 sore, dan yang ketiga ibadah bersaga jam 7. Kami mengimbau seluruh jemaat Tuhan kita hadir bersama-sama di tempat ini. Amin. Satu-satunya
ibadah kami, kiranya ibadah kami ibadah yang menyenangkan dan menyukakan Engkau. Dalam kami memuji dan memuliakan memberi lebih masih perjamuan dengan firman dan penyampaian Tuhan Yesus ditinggikan. Berkati anak-anakmu yang sedang ambil bagian dalam pelayanan, berkati seluruh jemaat yang sudah beribadah memuji dan memuliakan nama. Jadikanlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Oleh karena itu Bapak hamba ini memberkati seluruh sidang jemaat, baik sebagai orang tua dalam mendidik anak, suami, istri yang takut akan Allah ada dalam kehidupan mereka, dalam usaha dan pekerjaan. Berkati anak-anak kami, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak dalam pergumulan sehat, kuat, pintar, takut akan Tuhan, menjadi berkat dalam kehidupan. Kau berkati bapak-bapak ibu yang telah lanjut usia, sukacita dan kesejahteraan penghiburan daripada terus ada dalam kehidupan. Bahkan pakai mereka dalam usia lanjut terus menjadi berkat bagi anak, mantu dan cucu-cucu. Kau berkati dalam kesehatan kami, dalam sakit kami, dalam kekurangan, dalam kelimpahan nama Tuhan Yesus makin dipermuliakan. Kami percaya hidup kami hidup yang bahagia, tidak susah. Terpujilah nama Yesus Kristus Tuhan. Berkati kegiatan kami, baik dalam pekerjaan usaha kami. Biarlah Tuhan yang menjadikan berhasil. Penyertaan luar biasa atas kehidupan kami. Jika kembali untuk minggu depan kami memuji dan menyembah di tempat kudus ini. Terima kasih Bapak, inilah ibadah kami. Kami mau mengakhiri dengan menerima berkat daripada Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan Roh Kudus menaungi, melindungi, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati apapun yang kita kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.